Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Latifah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama ada latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis menjadi pijakan utama dalam pendidikan keagamaan, karena keduanya sumber hukum, etika, dan bimbingan spiritual umat Islam. Urgensi muncul dari kebutuhan. Nah, mungkin yang pertama mempertahankan bacaan, pemahaman, dan pengamalan. Yang kedua, menjawab kekosongan literasi agama yang kontekstual. Yang ketiga, menyiapkan kader yang mampu menafsirkan teks secara tanggung jawab dalam konteks modern. Nah, mungkin yang pertama ada aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini memupuk ketakwaan khusyuk dan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui tilawah dan tadabur. Ya, yang kedua ada aspek ilmiah. Nah, aspek ilmiah ini membangun metode tafsir, ilmu tajwid, hadis, dan ilmu alur argumentasi syariat. Nah, yang ketiga ada aspek sosial. Nah, di sini juga menguatkan tata nilai sosial, akhlak, dan tata kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nas. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis, seperti pembelajaran harus menjamin otentisitas teks dan relevan konteks, seperti akurat secara ilmiah, holistik seperti tilawah, tafsir, tajwid, dan pengamalan. Lalu kritis namun tawajun atau seimbang. Nah, terus berkelanjutan dan berorientasi amalia. Nah, prinsip-prinsip ini memandu kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Nah, mungkin yang pertama ada keterampilan, yaitu keterampilan itu untuk menjaga sumber primer, sanad, teks, dan metodologi ilmu hadis, serta mushaf yang benar. Nah, lalu yang kedua juga kontekstualisasi atau mengaitkan makna teks dengan realitas sosial dan pengembangan zaman tanpa mengubah nas. Nah, lalu ada yang ketiga, integrasi ilmu. Nah, integrasi ilmu ini perpaduan linguistik, sejarah, hukum, dan pedagogi agar pemahaman menyeluruh secara tercapai. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu praktik dan pengamalan. Pembelajaran harus menghasilkan perubahan perilaku dan kemampuan beribadah yang benar. Nah, lalu di sini ada komponen kunci dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, mungkin komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini terdiri dari materi teks seperti mushaf, kitab hadis. Nah, ada kompetensi baca dan tajwid, pemahaman makna dari tafsir atau diroyah. Nah, lalu ada metodologi hadis, jar wa ta'dil atau tajrid. Nah, lalu ada pedagogi pengajaran seperti metode, media, dan evaluasi. Lalu yang terakhir ada penguatan akhlak dan implementasi. Nah, masing-masing ini saling terkait dan harus difasilitasi secara sistematik. Nah, mungkin di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini meliputi materi, otentik, atau tajwid dan bacaan, lalu ada tafsir dan ilmu hadis. Nah, lalu yang kedua ada komponen pendukung seperti metode pengajaran atau dialog, ceramah, dan praktik. Lalu ada evaluasi, kompetensi baca, pemahaman, dan amal. Nah, lalu lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, mungkin di sini ada dalil Al-Quran yang terkait prinsip pembelajaran. Mungkin yang pertama ada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, menegaskan kewajiban membaca dan belajar.
Mungkin yang kedua ada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, lalu yang ketiga ada surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikri atau Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerapkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, jadi di setiap ayat mendukung prinsip ketertelikan urgensi belajar dan tugas menyampaikan ilmu secara tanggung jawab. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada dalil akli atau hadis yang terkait komponen pembelajaran. Nah, adapun beberapa hadis primer menegaskan metode, etika belajar, dan keutamaan pengajaran Al-Quran dan hadis. Pilihan hadis memandu perilaku pendidik dan peserta didik. Nah, mungkin yang pertama yaitu keutamaan mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, makna dari arti hadis tersebut yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu kepada setiap muslim. Ya. Lalu ada hadis-hadis marfu lainnya memuji guru dan menyampaikan ilmu. Nah, lalu ada yang kedua, metode teladan. Rasulullah sebagai guru, pengajaran melalui pembacaan, penjelasan, dan praktek. Contohnya seperti sunnah dalam pengajaran. Sebelum pembelajaran itu kita disunahkan untuk apa? Berdoa, bacaan, dan hukum-hukumnya. Nah, lalu yang ketiga ada belajar. Nah, hadis ini juga ada hadis ya yang menekankan sabar, tawadu, dan menjaga sanad serta ucapan ketika belajar dan mengajar. Nah, sebagai catatan sebagai hadis itu perlu diverifikasi sanad dan matan oleh ulama ilmu hadis. Nah, pendidik juga wajib merujuk pada kitab hadis otentik sesuai disiplin ilmu. Nah, adapun keterkaitan dalil dengan praktik pembelajaran Al-Quran dan hadis, yaitu dalil Al-Quran dan hadis bukan hanya doktrin. Nah, keduanya itu memandu desain kurikulum, metode, dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk menuntut ilmu, mengajarkan dengan hikmah, dan membentuk akhlak. Nah, lalu ada praktis nyatanya juga. Kurikulum itu bertingkat seperti bacaan, lalu ketajwidnya, lalu tafsirannya, nah, lalu aplikasi fikihnya. Nah, lalu ada metode interaktif dan evaluasi sanad serta pengalaman. Nah, mungkin yang pertama yaitu penguasaan bacaan. Harus sesuai dengan tajwid dan tartil sebagai fondasi sesuai perintah membaca dalam Al-Quran. Nah, lalu ada kedua yaitu pemahaman, tafsir dan ilmu bahasa untuk menangkap maksud nas secara akurat. Nah, lalu ada implementasi yaitu untuk menerapkan hasil pembelajaran ke akhlak, hukum, dan kehidupan sosial.
Nah, adapun analisis kritis yaitu banyak ya tantangan dan solusi dalam pembelajaran. Nah, walaupun landasan kuat, praktis mengalami tantangan ya. Nah, minimnya guru berkualitas, fragmentasi kurikulum, interpretasi literal tanpa konteks, dan integrasi teknologi yang lemah. Nah, itu mungkin sebagai tantangannya ya. Analisis kritisnya juga menuntut solusi terstruktur yang menjaga otentisitas sambil meningkatkan relevansi. Nah, mungkin yang pertama yaitu kendala. Nah, kurangnya pelatihan metodologis bagi pengajar. Nah, ada yang kedua kurikulum fragmentaris ya, seperti terpisahnya tajwid, tafsir dan fikih. Lalu yang ketiga otensi distorsi bila tanpa verifikasi sanad. Nah, lalu ada yang keduanya itu solusi. Nah, tadi mungkin kendala atau tantangan. Nah, ada solusinya juga. Meningkatkan kapasitas guru seperti sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Lalu ada integrasi kurikulum seperti modul terpadu baca paham amal. Nah, ada yang ketiga itu pemanfaatan teknologi forensik teks dan platform ya. Mungkin itu tuh untuk pemanfaatan teknologinya, pembelajaran yang terkurasi. Nah, lalu ada resiko yang harus diwaspadai, mungkin seperti reduksi makna ketika oper sederhana. Lalu ada yang kedua juga politik interpretasi tanpa basis ilmu. Adapun implikasi praktis dan rekomendasi ya, yaitu untuk menguatkan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, rekomendasi praktis yaitu meliputi desain kurikulum modular, pelatihan guru terpadu seperti latihan tajwid, tafsir, ilmu hadis, dan pedagogi. Nah, penilaian berbasis kompetensi seperti baca, paham, dan amal. Nah, ada integrasi teknologi yang menjaga kualitas sumber serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama ada desain kurikulum, yaitu seperti modul bertingkat. Nah, dari dasar, menengah, lanjutan, dan ada evaluasi pada tiap level. Nah, ada yang kedua itu penguatan guru, seperti sertifikasi, mentoring, sanad, pelatihan pedagogi modern, dan etika pengajaran. Nah, lalu ada yang ketiga itu teknologi terukur. Nah, platform terkurasi, rekam sanad, dan alat bantu tajwid interaktif tanpa menggantikan verifikasi ulama. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan harapannya, yaitu pembelajaran Al-Quran dan hadis harus menjaga keseimbangan, memelihara nas dan sanad sambil merespon konteks modern. Nah, dengan prinsip keterautentikannya, integrasi ilmu dan orientasi praktik, pembelajaran menjadi sarana transformasi individu dan masyarakat. Nah, harapannya tercipta ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, guru terampil, kurikulum relevan, peserta didik mampu membaca, memahami, dan mengamalkannya. Nah, adapun harapan untuk generasi yaitu menguasai bacaan, tafsir, dan mampu berijtihad dalam koridor metodologis. Nah, adapun hadapannya untuk selanjutnya yaitu lahirnya lembaga pembelajaran yang menggabungkan sanad tradisional dan metode modern. Nah, adapun harapan yang terakhir yaitu pembelajaran yang berdampak nyata pada peningkatan akhlak dan kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahum wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.